Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Our today's topic is about giving and asking information about suggestion. In this topic, we are going to use should and shouldn't. Okay, let's start. Okay, for the first time, we are going to discuss about should. Let's look at the short dialogue. This is a dialogue between the two boys. The first boy said, I always get up late every morning. What do you think I should do? Then the next boy said, you should go to bed earlier. Ya, jadi ini contoh percakapan yang menggunakan kata should. Ya, jadi yang pertama, yang laki-laki yang pertama ini mengatakan, I always get up late every morning. That's his problem. Ini masalahnya. Ya, jadi dia selalu bangun terlambat setiap pagi. Kemudian dia meminta saran, asking information about this. What do you think I should do? What do you think I should do? Di sini dia menggunakan kata should. Kemudian yang temannya menjawab, you should go to bed earlier. Jadi ini problemnya, nah ini solusinya dari temannya tadi. Oke, jadi ini contoh percakapan yang menggunakan kata should. Okay, next. So after reading the short dialogue, we can conclude that we can know the meaning of should. Jadi setelah kita melihat percakapan tadi, kita bisa menemukan arti dari kata should tersebut. So what is the meaning of should? We use should to give advice or suggestion. This is to say that is the right thing to do or the correct thing. Ya, jadi ini arti dari kata should. Ya, jadi in bahasa we can say that should digunakan untuk memberikan saran. Ya, jadi we use should if we want to give advice. Ini advice or suggestion. Dengan kata lain, ini adalah hal benar yang bisa kita lakukan. Ya, jadi misalnya kalau ada teman kita yang ada problem, ada masalah, maka kita berikan dia saran. Jadi waktu kita memberikan saran, kita menggunakan kata should, ya. Jadi memberikan saran di sini maksudnya to say that is the right things to do. Ya, to say that is the right thing to do. Okay, this is the example of the word should in the dialogue. Jadi ini contoh penggunaan kata should di dalam dialog. Ini ada percakapan antara Ali dan Ben. Okay, Ali, I'm heavy. I weigh 120 kilos. What should I do? Ben, you should exercise every day. What kind of food should I eat? You should eat vegetables. Thank you. You are welcome. Okay, dari percakapan ini kita bisa simpulkan ini adalah contoh asking information about suggestion. Ini yang meminta saran. Ya, jadi Ali mengatakan, what should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Nah, berarti di sini yang memberikan saran adalah giving suggestion adalah si Ben. Ya, jadi in giving suggestion, Ben used the word should in his sentence. Jadi Ben menggunakan kata should di sini. Ya, jadi you should exercise every day. Kemudian Ben juga mengatakan you should eat vegetables. Berarti yang dua kalimat yang dipakai Ben itu adalah giving suggestion. Kemudian yang ini adalah asking suggestion. Ini meminta saran. Kita lanjut lagi. These are the expression of asking information about suggestion. Ini adalah contoh dari meminta saran. Ya, jadi if you want to ask suggestions from others, we can use one of these questions. Ya, jadi kalau kita ingin meminta saran dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan what should I do? What do you think I should do? What do you suggest? Do you have any suggestion? What's your advice? Please tell me what to do. What is your suggestion? Do you have any suggestion?
Oh ya, ini sudah 2 ya. Oke, jadi ini adalah contoh dari ungkapan yang kita gunakan jika kita ingin meminta saran dari orang lain ya. We can choose one of them. Kita boleh pilih di antara beberapa kalimat tanya ini. Oke, let's go on, kita lanjut lagi. Ini contoh ungkapan contoh dialog lagi yang menggunakan asking information about suggestion, yang meminta saran ya. I'm terrible at English. Please tell me what to do. I think you should join an English course. That's a good idea. Thank you, my pleasure. Oke, dari kalimat yang ada di percakapan ini, yang manakah di sini yang asking information about suggestion? Ya, good. Di sini Della meminta saran dari si Sarah. Dia mengatakan, please tell me what to do. Ya, Sarah has a problem. Her problem is she is terrible at English. Jadi dia kurang bagus dalam bahasa Inggris. Jadi dia minta saran dari si Sarah. Nah, apa yang dikatakan Della? Please tell me what to do. Ya. So what is Sarah's suggestion? Apa saran dari si Sarah? I think you should join an English course. Jadi di kalimat si Sarah dia menggunakan kata should. Nah, dia menggunakan kata should di sini. I think you should join an English course. Jadi ini giving suggestion, ini asking suggestion. Oke, next. Kalau yang tadi itu meminta saran, sekarang giving information. Ini memberikan saran. Ya. So in English, if you want to give suggestions to others, we can say you should blah blah blah. My advice is, I think you should. I advise you to. It's better for you to. My suggestion is, why don't you? And how about? Yeah. So if we want to give suggestion, we can choose one of this statement. Jadi kalau kita ingin memberikan saran kepada seseorang, kita boleh gunakan salah satu dari kalimat ini. Oke, good. Kita lanjut. Jadi ini the expression of giving suggestion is used if we want to give suggestion to others. Jadi giving suggestion itu digunakan kalau kita ingin memberikan saran kepada orang lain. Oke, the word should is always followed by verb 1. Jadi kata should di sini selalu dia diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Seperti ini. Jadi kata should selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Look at the example. What is the matter? I failed the test. You should study harder. That's a good idea. Oke, dari percakapan ini, what is the problem? Apa problemnya dari si B? Oh, problemnya adalah I failed the test. Berarti dia gagal dalam tes. Nah, berarti yang berikan saran adalah you should study harder. Ini, jadi dia menggunakan should. Kalau kita lihat dari struktur teks di sini, setelah kata should kita harus pakai verb 1. Ya, jadi you should study harder. Jadi ini problemnya, ini sarannya. Oke. Kita lanjut lagi. Kata yang menggunakan shouldn't. Kalau tadi Ananda kita telah berdiskusi mengenai should, sekarang shouldn't. Please look at the simple dialogue. Jadi ini dialog antara seorang anak laki-laki dengan dentist. Jadi seorang dokter gigi. Apa kata yang anak laki-laki ini? Kalau kita lihat di gambar, ya, I have a toothache. I have a toothache. Jadi dia sakit gigi. Oke, jadi I have a toothache. Ini problem enggak? Jadi ini masalah anak ini adalah dia sakit gigi. Nah, apa saran dari dokter giginya? Dokter giginya mengatakan, you shouldn't eat too many candies. You shouldn't eat too many candies. Jadi di dalam kalimat dokter ini, dia menggunakan kata shouldn't. Oke, kalau yang tadi kita menggunakan kata should. Sekarang kita menggunakan kata shouldn't. Ya, jadi dia sakit gigi, kata dokternya, kamu tidak seharusnya makan permen terlalu banyak. Nah, jadi dokternya menyarankan untuk tidak seharusnya makan permen. Oke, kita lanjut. Ini arti dari kata shouldn't. You shouldn't means something that you think it is a bad idea for you to do it. Oke,
Jadi apa maknanya? Maknanya adalah kalau kita menggunakan kata shouldn't, itu maksudnya tidak seharusnya. Tidak seharusnya maksudnya sesuatu yang kita anggap tidak bagus untuk dilakukan. Oke, jadi kata shouldn't di sini maksudnya tidak seharusnya, maksudnya sesuatu itu kita anggap tidak bagus untuk dilakukan, tidak seharusnya kita lakukan. Coba kita lihat contohnya di dalam kalimat ini, di dalam dialog ini. Ini dialog antara teacher dengan Bayu. Oke, why are you always sleepy in the class, Bayu? I watch TV until late at night, Mom. You shouldn't watch a lot of TV. Okay, Mom, I promise I won't do it again. Good. Oke, Ananda lihat di sini, what is the problem? What is the problem? Is there any problem? Ada problem nggak di sini? Who has a problem? Teacher or Bayu? Bayu. Jadi apa masalah Bayu? Bayu itu selalu mengantuk di kelas, kata gurunya. Nah ya, jadi apa kata si Bayu? Kenapa dia mengantuk? I watch TV until late at night. Jadi dia nonton TV sampai larut malam. Nah, jadi ini masalahnya, ya kan? Jadi gurunya memberikan suggestion dengan menggunakan shouldn't. Shouldn't tadi artinya tidak seharusnya. Jadi maksudnya it is a bad idea for you to do it. Jadi kalau kita artikan you shouldn't watch a lot of TV. Kamu seharusnya tidak seharusnya ya. Jadi kamu tidak seharusnya menonton TV terlalu sering. Nah, jadi tidak seharusnya menonton TV terlalu sering. Karena itu bisa menyebabkan kamu nanti katanya sleepy in the class. Mengantuk di kelas. Oke, jadi di sini gurunya memberikan saran dengan menggunakan shouldn't. Ya, tidak seharusnya. Ya, it is a bad idea for you to do it. Oke. Baiklah Ananda telah bisa memahami beda antara should dengan shouldn't. Jadi we use should and shouldn't if we want to give and ask about suggestion. Jadi kita menggunakan should and shouldn't jika kita ingin memberi dan meminta informasi tentang memberikan saran. Ya, jadi the meaning of should is seharusnya and the meaning of shouldn't is tidak seharusnya. If you use should, the word should is always followed by verb 1. Jadi setelah kata should itu kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, baiklah Ananda, mudah-mudahan Ananda bisa memahami materi tentang should dan shouldn't. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.